Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi pagi ini dengan Ustazah Vera. Sudah siap kalian dengan pembelajaran pagi ini? Sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa selanjutnya, sholat duha terlebih dahulu. Dan marilah kita simak video pembelajaran pagi ini. Pagi ini kita akan membahas muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. Yang pertama, gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Misalnya, besi, baja, dan nikel. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik. Misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Contoh benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi dan nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat daya tariknya. Sifat yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet. Sifat magnet yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Selanjutnya, berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua macam, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Selanjutnya, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Contohnya, magnet batang, magnet jarum, magnet tabung, magnet silinder, magnet huruf U, dan magnet ladam. Ayo perhatikan gambar magnet berikut. Berikut adalah bentuk-bentuk magnet buatan. Ada magnet batang, magnet ladam, magnet jarum, magnet silinder, dan magnet bentuk U. Contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, magnet pada ujung gunting jahit berfungsi untuk mencari jarum. Kedua, magnet pada bel listrik berfungsi untuk menggerakkan pemukul lonceng. Yang ketiga, magnet pada dinamo sepeda berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya.
Yang keempat, magnet pada pintu kulkas berfungsi sebagai perekat pintu dengan badan kulkas. Yang kelima, magnet pada kompas berfungsi untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Semakin berat benda, semakin besar gaya gravitasinya. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Bumi termasuk benda yang sangat besar, sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Salah satu gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa jatuhnya buah dari pohon terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Berat suatu benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut, melainkan bentuknya. Misalnya, terdapat dua kertas yang beratnya sama. Satu kertas berbentuk lembaran dan yang lain berbentuk gumpalan. Kedua kertas dijatuhkan bersama-sama. Kertas yang jatuh lebih dulu adalah yang berbentuk gumpalan. Hal ini karena luas permukaan gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan kertas lembaran, sehingga gesekan udara terhadap gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada kertas lembaran. Contoh pemanfaatan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saat berjalan, gaya gravitasi bumi menarik benda berat tubuh kita. Yang kedua, gaya gravitasi bumi menarik semua benda di bumi. Yang ketiga, gaya gravitasi bumi menarik air jatuh ke bawah. Dan yang keempat, pada terjun payung, gaya gravitasi bumi menarik parasut jatuh ke tanah. Gaya gravitasi pertama kali ditemukan oleh Isaac Newton. Menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut. Gaya gesek ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan antara lain: alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset.
Berikutnya, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda. Contoh gaya gesek yang menguntungkan antara lain selanjutnya adalah sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Berikutnya, contoh gaya gesek yang merugikan antara lain pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas. Contoh berikutnya, gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Contoh gaya gesek yang merugikan antara lain ban mobil, sepeda motor, atau sepeda. Jika sering digunakan, lama-kelamaan alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya, kendaraan mudah tergelincir jika jalannya basah. Selanjutnya, kita akan belajar muatan pelajaran PPKN, menjelaskan keragaman rumah adat dan cara pelestariannya. Setiap rumah adat memiliki makna tersendiri bagi masyarakat suatu daerah. Keragaman bentuk dan makna setiap rumah adat membuat Indonesia semakin indah dan kaya. Untuk itu, penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat tersebut. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Kedua, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. Menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Menghargai bentuk rumah adat suku lain. Menjelaskan keragaman pakaian adat dan cara pelestariannya. Setiap suku di Indonesia memiliki pakaian adat dengan ciri khas masing-masing. Ciri khas tersebut mulai dari gaya, jenis kain, warna, dan aksesoris yang digunakan. Pakaian adat merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan lestarikan. Upaya pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya, anak perempuan mengenakan kebaya pada peringatan Hari Kartini. Selanjutnya, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin. Menghargai pakaian adat dari daerah lain. Dan mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Menjelaskan keragaman kesenian daerah dan cara melestarikannya. Selain rumah adat dan pakaian adat, Indonesia juga kaya akan kesenian daerah. Salah satunya adalah seni tari. Seni tari merupakan tradisi yang biasa ditampilkan saat upacara adat tertentu.
Keragaman kesenian daerah yang dimiliki Indonesia dapat kita lestarikan melalui upaya-upaya berikut. Yang pertama, menghargai kesenian yang dimiliki oleh daerah lain. Yang kedua, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan bersemangat. Yang ketiga, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. Keempat, menghafalkan dan menyanyikan lagu dengan semangat. Dan yang kelima, mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Demikian video pembelajaran pagi ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.